Jauh di masa lalu, di sebuah desa kecil bernama Lembah Senja, langit malam adalah sahabat bagi warganya. Desa itu tersembunyi di antara perbukitan hijau dan sungai yang berkilau, seperti perak di bawah sinar bulan. Setiap malam, anak-anak akan berbaring di halaman, memandangi bintang, sambil mendengar dongeng dari orang tua mereka. Bagi mereka, bintang adalah harapan, doa, dan pengingat akan keindahan ciptaan Tuhan. Di desa itulah, tinggal seorang anak bernama Arka. Usianya 10 tahun, kulitnya kecoklatan, karena gemar bermain di luar. Dan matanya selalu memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Arka mungkin bukan yang terpintar atau terkuat, tapi ia dikenal karena hatinya yang lembut dan suka menolong tanpa pamrih. Ibunya sering berkata, hati Arka seluas langit malam yang penuh bintang. Setiap malam, setelah membantu ibunya, Arka akan duduk di depan rumah, menatap langit dengan kagum. Ia punya kebiasaan unik, yaitu menghitung bintang satu persatu. Meski tahu jumlahnya tak terhingga, dalam diamnya, Arka sering berbisik pada langit, menceritakan mimpi dan doanya. Bintang-bintang seolah menjadi pendengar setianya. Suatu malam, langit terasa berbeda, lebih gelap dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Arka duduk seperti biasa, tapi ada perasaan aneh di hatinya. Saat ia menengadah, matanya tertuju pada satu titik cahaya yang berkedip tak stabil. Tampak redup seperti lilin yang hampir padam. Bintang itu seakan kesakitan, memohon pertolongan. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar. Tolong aku. Arka terkejut dan mencari sumber suara itu. Halaman rumah sepi. Tak ada siapapun. Jantungnya berdebar, tapi rasa ibanya lebih besar dari rasa takut. Siapa itu? Tanyanya pelan. Aku Bintang. Aku jatuh. Jawab suara itu. Datang dari arah hutan kecil di belakang desa. Tanpa pikir panjang, Arka mengambil lampu minyak dan melangkah menuju hutan. Malam itu, hutan terasa berbeda. Bayangan pohon tampak lebih tinggi. Suara serangga lebih nyaring. Arka terus berjalan, mengikuti bisikan lembut yang menuntunnya. Di sebuah tanah lapang kecil, ia melihat sesuatu berkilau di antara rerumputan. Cahaya itu lemah, berdenyut pelan, seolah bernapas. Aku di sini, bisik Arka sambil berlutut. Bintang itu menceritakan bahwa ia jatuh karena kehilangan arah saat angin kosmik berhembus kencang. Jika ia tidak kembali ke langit sebelum fajar, cahayanya akan padam selamanya. Arka menelan ludah. Bagaimana mungkin seorang anak desa sepertinya bisa mengembalikan bintang ke langit? Namun, melihat cahaya itu semakin redup, hatinya terasa perih. Aku akan membantumu, kata Arka mantap. Aku tidak tahu caranya, tapi aku akan mencoba. Bintang itu berkilau sedikit lebih terang. Ia menjelaskan bahwa, untuk kembali, ia membutuhkan cahaya kebaikan dari hati manusia, yang lahir dari pengorbanan dan keikhlasan. Perjalanan Arka pun dimulai. Dengan bintang kecil di telapak tangannya, ia menuju bukit tertinggi, tempat di mana langit terasa paling dekat dengan bumi. Jalan menuju bukit tidaklah mudah. Batu-batu tajam melukai kakinya, dan angin malam semakin menusuk tulang. Namun, Arka terus berjalan. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek tua yang kedinginan di pinggir jalan. Meski waktu terus berjalan dan bintang di tangannya semakin redup, Arka tak tega meninggalkannya. Ia melepaskan jaket tipisnya dan menyelimuti sang kakek. Pakai ini, kek. Malam ini dingin, katanya lembut. Saat itu, Arka merasakan kehangatan aneh di dadanya. Dan bintang di tangannya bersinar sedikit lebih terang. Ia mulai mengerti maksud cahaya kebaikan. Arka melanjutkan perjalanan. Semakin dekat ke puncak, langkahnya semakin berat. Di sebuah tikungan, ia mendengar tangisan kecil dan menemukan seekor burung dengan sayap terluka. Sekali lagi, hatinya tak sanggup berpaling. Dengan lembut, Arka membalut sayap burung itu dengan sapu tangannya, lalu meletakkannya di semak yang aman. Kehangatan itu muncul lagi, dan cahaya bintang di tangannya semakin kuat. Akhirnya, Arka tiba di puncak bukit. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar kedinginan, langit mulai berubah warna. Fajar akan segera tiba. Arka mengangkat bintang kecil itu setinggi yang ia bisa. Tapi bintang itu tetap berada di tangannya. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya putus asa. Air mata mulai menggenang. Ia merasa gagal. Bintang itu berkilau lembut
dan berkata bahwa cahaya kebaikan Arka belum sepenuhnya menyatu. Masih ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan. Melepaskannya dengan ikhlas, tanpa berharap balasan apapun. Arka terdiam. Dalam perjalanan singkat ini, ia merasa bintang itu telah menjadi sahabatnya. Dengan hati bergetar, Arka menutup mata dan mengucapkan doa. Ia berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan padanya dan berharap sang bintang bisa kembali ke tempatnya. Perlahan, ia membuka telapak tangannya dan melepaskan. Seketika, cahaya terang yang menyilaukan muncul, menyinari seluruh puncak bukit. Angin bertiup lembut, dan kehangatan yang menenangkan menyelimuti Arka. Ketika ia membuka mata, bintang itu melayang perlahan ke angkasa, semakin tinggi dan terang, hingga akhirnya menyatu kembali dengan langit pagi yang mulai memerah. Arka tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sedih, melainkan karena lega dan bahagia. Ia menuruni bukit dengan langkah ringan, kembali ke desa sebelum matahari terbit sepenuhnya. Keesokan malamnya, langit lembah senja tampak lebih indah dari biasanya. Satu bintang bersinar paling terang, seolah berkedip ke arah Arka. Anak-anak desa berkumpul, menunjuk ke langit dengan kagum. Arka duduk di antara mereka, tersenyum kecil, menyimpan kisahnya di dalam hati. Sejak malam itu, Arka tumbuh menjadi anak yang semakin peka terhadap sekitarnya. Ia belajar bahwa kebaikan sekecil apapun memiliki cahaya yang besar, dan menolong bukanlah tentang kemampuan, melainkan tentang niat tulus dan keberanian untuk peduli. Dan setiap kali ia menatap langit malam, ia tahu, di antara jutaan bintang, ada satu yang bersinar berkat cahaya kebaikan yang pernah ia berikan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.